Gimana? Makin cerah ya kan? Kayak tiap menang tuh kayak makin pede kelihatannya tuh. Nih, kamu nih emang lagi pede-pedenya dengan menggunakan Hilda kamu atau sebenarnya kayak kamu emang udah cocok banget sih dengan hero yang mobilitasnya tinggi yang pertama. Terus juga kamu bisa checking bush dengan mudahnya. Punya regen yang tinggi juga. Gimana Bajan kalau menurut kamu sendiri? Kalau menurut aku sih, aku cuma bisa Hilda. Itu menurut kamu? Enggak sih, menurutku kamu menggunakan Jawhead bagus. Menggunakan Baxia not bad kok. Rotasinya masih sama gitu loh. Apa yang membuat kamu tuh begitu comfy, begitu nyaman gitu loh dengan menggunakan Hilda? Enak jadinya di war tuh bisa ngapok orang, habis itu balik darah, nggak usah balik darah apa ada lagi gitu. Enak, nggak usah balik ke base. Oh, jadi makanya di game yang pertama kalian juga menggunakan Valir dengan metode poking damage karena kalian ini memang ternyata bukan Hilda yang buat checking bush atau segala macam, tapi emang didedikasikan untuk melakukan poking damage-nya yang diutamakan ya, Bajan. Iya. Kalau misalkan kayak Kagura gini atau nanti kamu ganti nih, misalkan tiba-tiba Rexy make Chang'e atau Cecilion yang emang hero yang didedikasikan untuk teamfight gitu loh. Apakah kamu bakal shifting juga gitu loh untuk menjadi tank yang benar-benar untuk damage damage juga gitu loh, atau kamu jangan-jangan bakal emang didedikasikan untuk ya udah kamu pasang badan di depan kayak tadi ya kan, ya emang bener-bener cuma jadi Iya, pasang badan di depan aja. pasang badan di depan kalau misalkan emang kamu Iya, pasang badan di depan aja. tapi ini sebenarnya ada masukan dari Zeus juga nggak sih, kayak kamu sebenarnya bisa shifting kemana-mana dengan menggunakan Hildanya atau kamu sendiri yang menemukan? Itu aku semua gameplay aku semua kalau Hilda. Oh, kalau Hilda. Tapi kalau misalkan hero lain, apakah itu dari Bajan juga ada sedikit memberi masukan atau jangan-jangan kamu lagi yang nemuin dari pola permainan tank ini? Kalau dari pola dari tank ini aku sih yang nemuin. Tapi emang bener ya, lama-lama Bajan nih jadi apa ya? Jadi Dangki Junior loh, karena pola mainin timnya nih ya. Wih, udah amin aja. Karena aku jujur ya, aku lihat kayak pola tarik ulurnya nih kamu tuh rapih banget. Apakah memang karena rotasi kamu seperti itu atau kamu kayak kamu cuma buying time, kamu cuma memberikan space untuk one farming, atau memang sebenarnya ya apa ya, kamu pengen aja gitu buat main rusuh gitu loh di area jungle musuh? Aku cuman otakku juga rusuh aja dah pokoknya. Rusuh, poking damage, ngeganggu gitu ya. Ya rusuh poking damage, pokoknya tahu batas sudah. Oke, tapi kamu kan ngelawan Geek Farm nih, ngelihat Bebiu yang bermain, melainkan biasanya kita berhadapan dengan Doyok nih. Kamu kan berhadapan dengan Doyok gitu loh. Nah, kalau misalkan dari Bajan sendiri nih melihat Bebiu yang bermain nih, kira-kira seperti apa sih? Apakah sebenarnya Bebiu ini tipikal yang sulit ditangkap atau lebih sering di poking, tapi ternyata ketika di poking dia malah ngelawan balik, atau gimana perbedaannya dengan Doyok? Ya, dia itu kayak 50-50. Kalau aku poking, kadang-kadang dia balik, kadang-kadang dia ngelawan. Dia ngelawan kalau ada timnya sih, kalau sendiri dia lari dia. Oh, jadi ada tempo-tempo ketika kamu juga harus tarik ya kan, tapi kamu juga harus ngulur mundur lagi gitu ya ketika ada serangan balasan gitu dari teman-teman tim kita. Tapi tentunya kita bakal tahan Bajannya terlebih dahulu karena kita bakal ngobrol juga sama Frieza dari perwakilan di tim Geek Farm. Dan inilah dia Frieza ya kan, yang salah satu player juga yang menjadi player MPL semenjak dia naik dari MDL. Anyway, Frieza, gimana nih? Apa yang terjadi sama Geek Farm sampai kalian masih belum mendapatkan kemenangan juga untuk di match melawan tim EVOS Legends? Apa kendala terbesarnya? Tanya sih, paling cuma kurang rapi aja gitu. Apakah sebenarnya kalian ini eksekusinya yang kurang klop atau gimana nih? Ya, nggak ini ngeloknya nggak satu komit. Oh, ngeloknya nggak satu komit. Apakah itu adalah sebuah miskomunikasi yang terjadi atau emang sebenarnya team fight-nya belum siap dilakukan aja? Impactnya belum siap dilakukan aja. Oh, berarti lebih ke timing ya sayangnya. Berarti kalau misalkan kita ngomongin masalah timing, berarti emang lebih ke apa ya? Lebih ke kedisiplinan dari masing-masing player untuk nantinya mereka ke depannya bakal coba untuk komen. Tapi menurut kamu nih, kamu kan udah pernah main di MDL juga, pernah main di MPL, sekarang lebih komit di MPL. Bisa kamu berikan gak sih atau gambarkan atau sedikit dijabarkan apa sih yang menjadi pembeda selain pressure ya atau tekanan ya yang dari MDL dan juga MPL? Ya bedanya malah di MPL bisa lebih lepas mainnya daripada di MDL. Oh, bisa lebih lepas? Iya.
Oh, kira-kira apa tuh yang membuat kamu tidak bermain lepas kalau di MDL? Kalau di MDL malah lebih grogi daripada di MPL. Oh, lebih grogi. Berarti kalau di MPL tuh udah kayak nothing tulus aja gitu ya. Habis itu apapun yang terjadi yang penting main yang terbaik gitu. Iya. Nah, kamu nih sebagai pemain support juga dari tim Geek Farm. Kamu kan mungkin pernah main sama Baby. Pernah main sama Doyok nggak sebelumnya? Kalau sama Doyok nggak pernah. Oh, nggak pernah. Aku baru mau nanya tuh perbedaannya. Kira-kira Baby dan Doyok ini gimana? Tapi kalau secara kasat mata kan kamu belum pernah main. Tapi secara kasat mata, kira-kira yang membedakan Baby dan Doyok nih apa sih sehingga akhirnya Baby yang menjadi main hyper carry dari teman-teman Geek Farm ini? Kalau Baby mainnya lebih disiplin. Oh, oke. Menarik. Oke, kalau gitu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Frieza. Tapi nggak cuma sama Frieza, kita bakal ngobrol sama Bajan sekaligus. Nah, inilah dia Frieza dan juga ada Bajan. Nah, ini kebetulan kita mainnya nih biasa kan tank sama tank ya kan. Sekarang tank sama support nih yang bakal membedakan. Tapi kita nggak bakal bahas soal game tadi. Kita bakal bahas untuk yang week depan. Kalau ngomongin soal ada laning phase yang untuk EXP dan juga gold. Kalian udah tahu belum keduanya nih? Mungkin dari Bajan dan juga Frieza udah tahu belum patch terbaru nih ya kan bakal ada laning phase untuk EXP dan juga gold. Ya udah tahu. Udah tahu. Oke. Kira-kira metode seperti apa sih yang paling efektif untuk memainkan map baru ini? Apakah dengan metode hyper carry masih bisa dimainkan atau jangan-jangan kita bakal balik ke 1-2-2 atau bahkan ada metode seperti 2-1-2? Mungkin dari Frieza dulu deh. Kalau itu sih keputusan coach ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri sebagai player, kamu pasti kan punya feeling juga untuk bermain kan. Kira-kira menurut kamu akan seperti apa metodenya? Apakah bakal sama seperti hyper carry sekarang atau Kayaknya masih sama kayak hyper carry cuman dirubah dikit. hyper carry cuma dirubah dikit? Oke, dari Frieza. Bajan, kalau dari kamu gimana? Apakah akan menggunakan formasi lama? Jangan-jangan Reknya main marksman lagi? Gimana, Bajan? Menurut aku sih 50-50, bisa jadi 1-3-1, bisa jadi 1-2-2, bisa jadi banyak pokoknya. Nggak tahu sih nanti, belum lihat patch-nya terlalu lengkap aku. 50-50 lah, 50-50. Oke, 50-50 ya. Berarti masih banyak kemungkinan yang terjadi dan tentunya karena ini sisa 2 week lagi. Aku nih bisa bilang ngomongin masalah week dan sekarang kan udah banyak yang memprediksi nih. Kita mungkin udah bisa jujur-jujuran aja ya. Kita banyak sekali di sosial media atau bahkan gak cuma di sosial media melihat fakta yang ada di lapangan. Ini kayaknya Geek Farm itu possibility-nya untuk masuk playoff sangat-sangat kecil. Nah, kalau dari Frieza sendiri nih, karena kamu kan yang berada di dalam Geek Farm-nya, bisa dilihat playoff-nya juga bisa dibilang sangat-sangat tipis sekali untuk masuk ke playoff. Tapi kalau misalkan untuk potensi atau persiapan di season yang ke-7, wah kita udah jauh banget kan ngeliatnya. Dari Frieza sendiri nih, gimana nih? Apakah bakal tetap konsisten untuk bermain seperti ini dan mungkin nantinya bakal mencoba untuk shifting dengan perubahan-perubahan terbaru dari Geek Farm, atau jangan-jangan kamu ini ada sesuatu yang emang pengen kamu tunjukkan di sisa 2 week terakhir? Gimana Frieza? Kayak shifting ganti-ganti pemain buat season depan. Tapi preparationnya dari sekarang gitu ya? Iya, berkesan dari sekarang. Tapi emang kamu tuh sebegitu nyamannya ya berarti main di MPL? Lebih nyaman banget daripada di MDL. Oke, benar. Nah, kalau dari Bajan nih, melihat Geek Farm yang memang dari sisa 2 minggu yang bakal kita jalani sampai minggu ke-8, tentunya nanti possibility-nya banyak juga orang yang bilang kayak udah memprediksi bahwa Geek Farm tidak bisa masuk playoff atau tidak mampu untuk masuk playoff. Nah, persiapannya nih, kira-kira menuju minggu yang bukan minggu tapi season yang ke-7, berarti kita bakal ngomongin hal yang cukup jauh. Kira-kira untuk Frieza sebagai support, kamu kan juga pemain tank yang sekaligus bareng sama supportnya, kira-kira ada masukan gak sih untuk Frieza karena dia juga kan pemain baru dari MDL yang ke MPL dan kemungkinannya dia lebih nyaman atau bahkan dia bilang sendiri lebih nyaman di MPL. Bajan gimana? Menurut aku sih dia mainnya lebih lepas sih di MPL daripada di MDL, aku lihat itu. Lalu untuk mungkin masukannya harus seperti apa ke depannya? Pokoknya masukannya jangan menyerah lebih itu. Jangan gampang menyerah lah. Pokoknya masih ada kesempatan, ambil aja. Masih ada kesempatan, ambil aja. Ya, kita bakal melihat nantinya Frieza dengan Geek Farm di 2 minggu terakhir dan ya tidak menutup kemungkinan nanti Frieza bakal ada transfer Indo atau tidak. Tapi anyway, terima kasih juga untuk kedua player ini, Bajan dan juga Frieza, karena telah bermain dengan sangat-sangat maksimal. Dan kita tunggu performa selanjutnya di match mereka selanjutnya. Anyway, thank you untuk Bajan dan juga Frieza. Dan itu dia kedua player kita dari Tank
EVOS Legends dan juga dari supportnya Geek Farm. Sangat-sangat menarik tentunya karena kita sudah menginterview dua player kita sekaligus. Dan tentunya buat teman-teman yang ada di Nimo TV yang lagi nonton MPL di